angkatan kerja yang kita masuk kategori masih mereka sekolah belajar itu ada 26,827. Nah, kemudian penduduk bekerja pada saat ini di desa Pak ada 57,10 juta jiwa. Tetapi yang sedikit memprihatinkan juga bahwa penduduk pengangguran itu masih lumayan tinggi Pak, ada 2,39 juta jiwa. Nah, kalau kita ngelihat ke pendidikannya Pak, Angkatan Kerja Pedesaan tahun 2017 kita ngelihat di sini Bapak Ibu sekalian. Untuk yang warna kuning ada tidak pernah sekolah itu ada 5,01% Pak dari jumlah penduduk keseluruhan. Kemudian yang sekolah menengah yang warna biru 19,40%. Dan sekolah tinggi ya yang ini sudah lumayan mengalahkan kepada yang tidak masih sekolah ya Pak, ada 5,96%-nya. Kategori S1, S2, S3 dan sekolah dasar yang terbesar ada 69,63%. Jadi dari hasil mungkin training assessment yang kita lakukan mungkin rata-rata Pak, memang teman-teman di desa itu menganggap bahwa setelah memasuki sekolah dasar itu cukup pengetahuannya sampai di situ. Padahal kita tahu bahwa tamatan SD itu belum menjadi jaminan ya Pak ya untuk misalnya mereka berbasis kompetensi ke depan. Jadi ini, namun ada yang sedikit memberikan harapan Bapak Ibu sekalian bahwa fasilitas internet di desa, kita tahu di era globalisasi saat ini Pak, itu potensi digital di desa ditunjukkan oleh dominannya 82% desa yang memiliki jaringan internet. Jadi walaupun misalnya ada yang masih remote ya Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 18%, tetapi kita melihat bahwa potensi pada saat ini untuk kita komunikasi lewat daring itu sudah lumayan memberikan peluang Pak. Kemudian dominannya ada 96% desa dengan warga yang sudah menggunakan telepon seluler. Nah, dari yang kita coba cermati Pak, teman-teman di di desa ini memang rata-rata mereka sudah mengenal apa yang namanya handphone. Tetapi pada dasarnya mereka itu hanya lebih kepada berkomunikasi. Mereka belum tahu betul dan bahwa di balik semua itu ada sesuatu hal yang menjanjikan dengan adanya sarana komunikasi by handphone. Itu bisa kita misalkan mempromosikan terkait dengan produktivitas, bisa membuka pasar dengan dengan adanya fasilitas handphone ini. Tetapi mari mungkin bukan dari kementerian kami, tapi apa yang sudah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, kita yakini seperti tadi paparan Pak Insinyur Basalama, Pak Helmi itu jauh memaknai bahwa ini bisa terkonek ya desa dengan kota untuk pasar apabila kita memanfaatkan fasilitas internet ini ataupun dengan handphone. Lanjut Pak. Baik Pak, saya akan lebih fokus kepada program kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bali Latvo khususnya terkait dengan program pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan desa melalui pelatihan. Jadi kalau tadi sepintar saya sampaikan Bapak Ibu sekalian adalah program dari semua UK1 unit kerja eselon 1 ya terkait dengan teknis ya di dalam hal untuk mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kemudian slide ini saya akan lebih fokus kepada untuk pengembangan SDM dan keterampilan desa. Lanjut Pak. Baik, slide ini Bapak Ibu sekalian, kami mungkin ingin menyampaikan secara detail bahwa di Bali Latvo, Bapak Ibu sekalian itu ada Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat yang memang mengawal terkait dengan khusus kepada peningkatan kualitas SDM maupun keterampilan daripada masyarakat. Terkait dengan apa di pembinaan kepada ASN itu
juga kita sudah ada kapus di Plat ASN, dan kemudian untuk mengawal senternya data, big data di seluruh kementerian itu ada Kepala Pusat Data dan Informasi, dan kemudian untuk pelayanan terkait dengan data-data dasar untuk dikembangkan oleh UK1, ada dari Pusat Penelitian dan Pengembangan yang akan mensuplai hasil daripada penelitian riset-riset mereka untuk diserahkan kepada UK1 di dalam hal untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepada desa, khususnya masyarakat dan pembangunan desanya. Nah, kami menggunakan dua metode pelatihan khusus untuk pelatihan masyarakat, Bapak Ibu sekalian, yaitu pada pelatihan konvensional yang seperti juga dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ini kita selalu lakukan berbasis in class ya, Bapak sekalian, face to face antara instruktur dengan peserta. Dan kemudian juga kita sudah mencanangkan pelatihan berbasis digital. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Baik, Pak. Kami sampaikan di sini seperti apa mekanisme pelatihan yang telah kami lakukan untuk di pelatihan konvensional ini, Bapak Ibu sekalian. Kita melaksanakan secara klasikal, baik dilakukan di Balai Latihan Masyarakat. Kami sampaikan ada 8 balai kami yang ikut mensupport untuk implementasi ya pelatihan langsung ke masyarakat, karena di Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat itu hanya menyiapkan regulasi, kemudian pedoman-pedoman, modul, Bapak Ibu sekalian, itu ada di tusinya kami, di Pusat Pelatihan Masyarakat, tetapi yang mengimplementasikan langsung masyarakat desa ada 8 balai yang membantu kami. 8 balai ini nanti akan sampaikan lokasinya di mana-mana, dan kemudian lanjut, ini peserta pelatihan menggunakan modul atau bahan ajar dalam proses pelatihan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setiap pelatihan kita batasi untuk efektivitas pemahaman masyarakat peserta latih itu hanya pada 30-40 orang, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelatih menggunakan metode team teaching dalam melatih, karena ada yang melakukan sebagai instrukturnya, kemudian ada yang mendampingi, dan ada yang mencatat perilaku, baik itu pelatih itu sendiri, baik itu masyarakat atau peserta. Jadi mereka sikap dan pemahamannya kita awasi secara terus-menerus selama dalam pembelajaran. Kemudian metode pelatihan yang digunakan itu ada berupa ceramah, diskusi kelompok, ya. Mereka juga peserta diberikan waktu untuk mereka merespon apa yang instruktur atau pelatih kami sampaikan, apakah terjadi interaksi atau bagaimana. Ini bisa kita evaluasi oleh tim teaching kita, Pak. Bapak Ibu sekalian, kemudian peserta yang telah melaksanakan rangkaian pelatihan dan dinyatakan lulus, itu akan diberikan sertifikat. Lanjut, Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lingkup kerja Balai Latihan Masyarakat sebagai pusat percontohan, ya, karena kita ada mempunyai balai besar, Pak, untuk pengembangan pelatihan itu ada di Jakarta, berlokasi di Ciracas, dan kemudian juga ada balai besar turunannya di Yogyakarta. Nah, kemudian ada ada 6 balai yang mensupport, yang tetapi balai pengembangan juga melakukan hal yang sama, pelatihan sama juga dengan di Jogja. Ada Pekanbaru, ada Banjarmasin, ada Denpasar, kemudian ada Makassar, dan ada Ambon serta Jayapura. Nah, di dalam perjalanan Kementerian Desa kita berharap paling tidak ada 34 ya yang mewakili Kementerian Desa untuk melakukan pelatihan, tetapi sampai dengan saat ini baru 8, Pak. Lanjut, Pak. Ya, ini Pak, pelatihan yang telah dilaksanakan dari 2015-2019. Seperti apa sebenarnya ini yang terdata, kami sampaikan di sini topik-topik apa saja yang sudah kita berikan untuk
menciptakan kaderisasi di masyarakat. Ini ada pengelolaan BUMDes, karena ini BUMDes ini adalah salah satu program prioritas di Kementerian Desa ya, Badan Usaha Milik Desa, dan juga ada BUMDesma, Bapak Ibu sekalian. Terus pengembangan program unggulan desa, ini teknis, kita biasanya seperti apa yang disampaikan Pak Kaban tadi, Pak Helmi, bahwa kolaborasi antar kementerian lembaga teknis yang terkait dengan kebutuhan oleh desa itu kita sinergikan, karena memang kita dari segi kebijakan, tetapi dari teknis itu kita kolaborasi dan sinergi dengan kementerian lembaga terkait. Nah, kita ini pada dasarnya memang menciptakan kader-kader penggerak masyarakat desa ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini yang akan memberikan kontribusi kepada pembangunan di desa. Mereka mengawal, mereka memberikan kontribusi dalam penyusunan RPJMDes-nya, bermusyawarah, gotong royong, partisipatif. Jadi semua hal-hal seperti itu menjadi rangkaian pembinaan kami, Bapak Ibu sekalian. Semuanya berujung kepada penggerakan perbaikan ekonomi masyarakat. Nah, kami laporkan juga di sini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, bahwa dari 46 masyarakat keseluruhan di 74.957 desa, Bapak Ibu bisa ngebayangin bahwa selama 5 tahun di RPJM 2015-2019 yang baru terkontribusi kita berikan pelatihan itu baru pada 46.474 orang. Nah, ini sangat memprihatinkan bagi kami, tetapi ya inilah kenyataan, Pak, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian oleh karenanya Bapak Ibu sekalian lanjut. Nah, setelah melihat kondisi yang terjadi, setelah menganalisis bahwa ini di Kemendesa, kalau tidak ada langkah-langkah masif yang harus kita lakukan atau tidak ada metode untuk membuat terobosan, maka kemudian kita akan stuck dalam mengawal pembangunan ini. Maka kemudian oleh Pak Menteri kami yang 2019 Pak Eko Putro Sanjoyo, Bapak Ibu sekalian, akhirnya melahirkanlah yang namanya Akademi Desa 4.0 melalui Kepmen 43 2018, di mana ini pembelajaran berbasis digital. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Jadi Akademi Desa ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kualitas SDM desa yang mampu menyongsong Indonesia 4.0 dan mengurangi permasalahan pelatihan desa, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dengan mendirikannya Akademi Desa. Adapun kita melihat tujuannya adalah untuk mengisi kesenjangan kompetensi masyarakat desa dengan kebutuhan pembangunan desa, dan juga Akademi Desa juga dikembangkan sebagai ekosistem pengetahuan desa yang terintegrasi dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita tahu bahwa pendidikan seperti yang kami sampaikan di awal, untuk masyarakat desa masuk kepada pendidikan formal itu sangat terkendala, mungkin baik dengan, mohon maaf, dengan dana ya yang tidak tersanggupi, dan juga mungkin kepada aksesibilitas. Kita tahu jarak antara sekolah dengan pemukiman masyarakat itu lumayan jauh, sehingga ini menjadi salah satu kendala-kendala yang menghambat faktor pendidikan berkelanjutan yang ada di desa. Lanjut. Next slide, Mbak. Lanjut, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di di pelatihan di platform Akademi Desa 4.0 ini? Kita juga menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu berbasis website dengan menggunakan atau learning management system dengan menggunakan aplikasi Moodle, Bapak Ibu sekalian. Ini pembelajaran mandiri karena kami hanya menginput
mengupload data-data masuk kepada websitenya, dan kemudian masyarakat bisa tentunya melalui tadi mekanisme ada pembelajarannya, mengisi pendaftaran absen segala, dan ini betul-betul masyarakat tidak perlu menyiapkan waktu ya, jadi semampunya kapan mereka bisa melakukan untuk belajar mandiri ini. Nah, kemudian kita juga melakukan untuk melengkapi daripada pembelajaran itu, kita ada menggunakan broadcast Bapak Ibu sekalian berbasis YouTube ya. Dan ini ada beberapa kegiatan yang sudah continue kita lakukan karena setiap minggu ada kegiatan-kegiatan ini, dan apabila setiap minggu itu kita berinteraksi juga dengan peserta pelatihan, maka kita menggunakan Zoom. Jadi mereka bisa langsung antara narasumber dengan peserta itu bisa langsung melakukan interaksi. Nah, kegiatan apa saja yang ada di dalamnya Bapak Ibu sekalian? Setiap kuliah online itu hari Jumat kita lakukan kuliah online dengan memberikan pembelajaran atau informasi-informasi terkait dengan kekinian. Baik itu regulasi juga kita perkenalkan di situ Bapak Ibu sekalian, kebijakan apa kegiatan ataupun dengan kondisi yang misalnya sekarang yang melanda dunia terkait dengan pandemi COVID-19 ini, kita selalu menghadirkan terkait dengan protokol kesehatannya. Jadi itu menjadi salah satu topik-topik yang ada di kuliah online. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga sampaikan bahwa kami juga mempunyai program ngobrol pintar atau ngopi bareng PSM. Jadi kami mempunyai jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yang memang pembinanya adalah Kemendes. Nah, kami sampaikan ini belum terlalu besar dikenal karena memang peralihan dari Permen Pan 28 2018 itu nanti pada tahun Permen-Pan nomor 7 tahun 2017 itu dialihkan dari Nakertrans pembinanya ke Kemendesa. Nah, mulailah pada saat itu Bapak Ibu sekalian dengan jumlah pada waktu itu baru sekitar 200 lebih ya PSM kita yang tersebar di seluruh Indonesia, dan saat ini alhamdulillah dalam tempo 2 tahun kita membina itu sudah naik 100%, sekitar 443 orang sekarang PSM kita, dan juga ada di kementerian lembaga lainnya selain di Kemendes di pusat ada. Ini juga ada di pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten, dan kalau saya tidak salah ada 2 di kecamatan, desa belum ada Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian ada pembelajaran terkait dengan akademi. Mungkin di luar sana teman-teman mengira bahwa Akademi Desa 4.0 ini adalah lembaga atau mungkin semacam perguruan tinggi. Kami sampaikan itu bukan. Memang kami mengadop nama akademi di sini karena ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita mengharapkan dengan adanya sinyal bahwa itu ada nilai pendidikannya, maka kemudian masyarakat tergerak untuk bisa hadir mengambil kesempatan ini untuk mereka berlebur menjadi peserta-peserta didik kami. Nah, ini di akademi ini Bapak Ibu sekalian pelajarannya hampir sama untuk ngopi pintar atau dengan kuliah online, tetapi lebih spesifik ini akan mensupport. Jadi apa yang kita sudah seperti ada semacam kayak mata kuliahnya juga, jadi fakultasnya seperti apa ya, yang pada saat ini baru ada 4, yaitu kader pemberdayaan masyarakat desa, BUMDes, terus pengelolaan dana desa, Bapak Ibu sekalian, dan Prukades. Nah, ini di dalam satu fakultas kita umpamakan ya Bapak Ibu sekalian, itu mereka harus mengikuti
komponen-komponen kegiatannya. Misalnya BUMDes ada pokok bahasan, itu ada 8 pokok bahasan, kemudian ada sub-sub pokok bahasan, kemudian ini mereka harus ikuti per satu periode. Jadi satu PB mereka harus mengikuti perkuliahannya, kemudian ada tanya jawabnya, kuisnya, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu mereka menjawab dan dinyatakan lulus, maka gemboknya ya, kuncinya key-nya itu akan terbuka, kemudian baru bisa lanjut kepada PB berikutnya. Jadi seperti itu, dan kemudian para peserta juga bisa mengambil 2 atau 3 mata kuliah atau mata pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, lanjut. Next slide, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mekanismenya seperti mungkin tadi sudah tergambarkan untuk learning management system kami itu dilaksanakan secara online ya, walaupun ada mandiri, ada yang interaktif langsung. Peserta pelatihan dapat registrasi dahulu untuk menjadi peserta pelatihannya. Proses pelatihan diberikan jangka waktu, Bapak Ibu sekalian. Materi pelatihan dalam bentuk bahan bacaan, e-book, video, infografis, dan juga mungkin ada PPT semacam itu. Ini bisa belajar mandiri. Kemudian terdapat forum diskusi setiap pokok bahasan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta yang melalui proses pelatihan dan lulus semua materi akan mendapatkan e-sertifikat yang memang bisa langsung diunduh. Ya. Jadi mereka bisa langsung memprint sendiri. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini alamatnya, akun kami ya, website kami adalah akademidesa.kemendesa.go.id. Mungkin teman-teman di Universitas Mahasiswa Andalas mungkin bisa juga mencoba memberikan masukan dan memberikan kami masukan-masukan yang kami siap untuk menerima masukan-masukan karena kami masih taraf perkembangan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah siap, Bu Helmi. Alhamdulillah, terutama Pak Dr. Heri ya Pak. Insya Allah siap, Bu Helmi, dengan tim. Ya, siap. Oh iya, kami sampaikan juga Pak, untuk saat ini kami juga berkolaborasi dengan UP Pak di dalam menggagas untuk Akademi Desa 4.0 ini. Trilogi juga sudah Prof. Haryono Siono juga sudah memberikan dukungan, alhamdulillah Pak. Dan dengan TV Desa juga kita kolaborasi setiap hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, untuk live ya setiap hari Jumat itu sudah banyak yang memberikan respon dan masukan-masukan terkait. Walaupun mungkin kami sadari kami tidak dalam kapasitas ini karena kami bukan di perguruan tinggi atau universitas, namun untuk memenuhi penguatan pengembangan SDM kami juga mempunyai kewajiban Pak untuk selalu mencari inovasi-inovasi untuk kami kembangkan. Nah, manfaat apa yang kami harapkan adalah memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan sumber-sumber pembelajaran yang akan bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dapat mempercepat peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan sesuai dengan potensi kompetensi yang dibutuhkan, kemudian membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan SDM pedesaan. Izin yang nomor 2 kami sampaikan Pak, untuk saat ini kami memang sudah berusaha untuk menerbitkan LSP P2 Pak, di mana P2 bisa untuk pengembangan para ASN kami, khususnya PSM, penggerak swadaya masyarakat ini betul-betul karena mereka yang akan menyuluh. Mereka mempunyai 3 fungsi ya, tusi mereka adalah menyuluh, melatih dan juga melakukan pendampingan. Maka kemudian mereka tertantang sebelum mereka ke masyarakat, kita betul-betul harus menguji kompetensi mereka. Jadi betul-betul harus mereka kompeten sebelum mereka terjun, dan ini insya Allah tahun 2000 kemarin kita sudah melakukan uji mandiri Pak oleh BNSP, dan insya Allah tahun ini kita sudah bisa melakukan untuk uji kompetensi kepada para penggerak swadaya masyarakat, dan akan berlanjut kepada PLD kita. Kita mempunyai pendamping desa Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan ada sekitar 40.000. Ini juga yang akan menjadi perpanjangan
tangan kami di desa-desa dalam rangka untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dan program-program Kemendesa, dan ini pun diberikan tantangan sampai dengan tahun 2022 itu 2021 tahun ke depan ini itu sudah harus semuanya berbasis kompetensi. Nah, ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Kemudian manfaat lainnya adalah membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan SDM pedesaan. Kami laporkan juga bahwa sekitar 87 perguruan tinggi berkolaborasi dengan kita di bawah naungan perguruan tinggi desa Pertides, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah bersama-sama mengembangkan ya terkait dengan peningkatan kapasitas SDM unggul ini, bagaimana upaya-upaya kolaborasi itu. KKN tematik sudah kita sentuh, Bapak Ibu sekalian, smart village-nya kita sudah melakukan itu. Dan kemudian di sini juga untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran masyarakat pedesaan, karena mereka bisa, ini masih free, kita upayakan tetap free ya Pak, kebijakan dari Kemendesa, bahwa ini layanan betul-betul kita peruntukkan untuk kemajuan desa, dan ini semuanya bebas dari pembiayaan. Oke, Kemudian Bu. menciptakan komunitas pembelajaran tentunya. Oke Pak, kita lanjut saja. Ini faktor pendukung. Kami beranggapan Pak bahwa komitmen pimpinan nasional yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai platform dalam RPJM 2020-2024 ini betul. Kami tahu bahwa potensi desa, Bapak Ibu sekalian, sangat besar. Tetapi kemudian melihat dengan SDM yang belum mumpuni, maka kemudian ini kita mengkhawatirkan padahal itu sangat besar potensi desa yang perlu kita kelola. Dan kemudian komitmen pimpinan Kemendesa sendiri Pak, Pak Menteri kami dengan para UK1 sinergi bergandengan tangan ini terus menerus ya, walaupun kita tidak menampik pasti ada namanya manusia, pasti ada kekurangan Pak. Kemudian arah penggunaan dana desa 2020 dan seterusnya yang sudah bergeser dari infrastruktur ke pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan aktivitas ekonomi, alhamdulillah. Ini sudah menjadi prioritas dari Kemendesa Pak. Kemudian tersedianya berbagai bahan-bahan pembelajaran dari program inovasi desa atau PID yang kita kenal ini memang disiapkan dari Dirjen PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa Pak, yang memang menggawangi untuk pendidikan untuk pengembangan dan keterampilan desa. Dan kemudian telah terbangunnya wadah komunikasi dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung seperti tadi kami sampaikan Pertides, teralokasinya dana baik yang bersumber dari APBN murni maupun loan dan WB. Karena kita juga pada saat ini bekerja sama dengan Bank Dunia dari dana-dana loan lainnya Pak, itu sudah menggalang semuanya demi untuk memajukan masyarakat desa khususnya. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kesempatan dalam hal ini untuk menyampaikan ya terkait dengan kebijakan-kebijakan dari apa yang sudah kami lakukan khususnya di Bali Latspo, Bapak Ibu sekalian. Ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas misalnya tadi ada gangguan ya. Alhamdulillah mungkin sekarang bisa teratasi, dan kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Andalas yang telah memberikan kesempatan kami untuk bersama teman-teman mahasiswa di Universitas Andalas. Itu yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dengan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helmi. Alhamdulillah suara Ibu dan juga wajahnya nampak jelas pada gelombang kedua ini. Tapi Ibu jangan pergi dulu. Pada jam ini jam 11.10 menit, alhamdulillah ada 214 partisipan yang aktif, Pak Helmi dan Bu Helmi, Bu Dr. Mariana, juga sudah hadir di sini Bapak Wadir 1 program Pasca, Pak Prof Yonariza. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Pak Prof Yonariza. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, ya, Pak Eri. Ya. Tadi juga ada di sini Pak Profesor Sunaru. Pak Prof Sunaru, apakah sudah masih kumpul kembali Pak Prof?
Ya, sambil menunggu, sebelum kita buka floor yang berikutnya, sesi kedua, ada lebih kurang 40 menit, ingin saya sampaikan bahwa melanjutkan keterangan dari Pak Direktur Pasca, bahwa salah satu dari 8 program Prodi yang ada di program Pasca Multidisiplin ini, Pak Helmi dan Bu Helmi, ada program studi pengembangan wilayah pedesaan, ada ilmu lingkungan, ada juga pengembangan sumber daya alam terpadu, kemudian ada bioteknologi, ada pemukiman, dan ada ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Alhamdulillah, kami di Prodi PKP ini sudah berjalan 5 tahun. Tahun ini 2019 adalah kurikulum yang kedua Bu Helmi dan Pak Helmi dan Bu Mariana. Pada kurikulum kedua ini sudah berlangsung 2 semester. Kami membuat 3 konsentrasi, 3 pemusatan. Nanti kita kirim brosurnya. Yang pertama, konsentrasi penyuluhan pembangunan kita dalami pada semester 2. Pada semester 1 mereka sama-sama. Pada semester 2 mereka terbagi 3. 1, penyuluhan pembangunan. 2, komunikasi pembangunan. Dan yang ketiga, pengembangan pelatihan. Alhamdulillah untuk kuliah umum komunikasi pembangunan telah terlaksana pada tanggal 11 Juni yang lalu dengan mengundang Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian, Pak Helmi. Ya, kemudian hari ini 2 orang kepala badan alhamdulillah hadir, yang untuk Kementerian Desa diwakili oleh Bu Helmi. Luar biasa. Jadi luar biasa, 3 kementerian sudah berbicara dalam forum kuliah umum ini. Baik, kita undang kepada peserta. Oh iya, satu lagi Pak. Pada tahun ini, pada semester 2 di ujung ini, ada 1 orang mahasiswa yang telah ke lapangan penelitian dalam keadaan COVID ini, Pak. Jadi mudah-mudahan yang satu ini masih muda, baru 2 tahun bekerja di sebuah lembaga pengembangan masyarakat, dan insya Allah dapat kita doakan sebelum 2 tahun yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan. Hari ini ada 19 mahasiswa kita ini, Pak Helmi, 14 dari penyuluh senior dan 4 dari fresh graduate. Baiklah, itu cerita tentang prodi kita. Nah, kemudian tadi saya mencatat di sini ada beberapa orang yang angkat tangan ini, yang ingin bertanya, raise hand tadi saya lihat di di kolom chatting. Mana dia ini? Ya, sebentar. Tadi ada yang angkat tangan 7. Di partisipan, Pak. Partisipan. Ya, baik. Tadi ada peringatan Harefa, kemudian ada Pak Darman Suriah, juga ada Ibu Supri Hatiningsih. Yang lain sudah dijawab oleh Pak Helmi pagi-pagi tadi waktu pertama. Kemudian yang ketiga ada Pak Suparni. Kita izinkan, silakan kita undang dulu yang pertama Pak Darman Suriah. Ingin komentar langsung, bisa dihidupkan oleh host. Oke, silakan Pak. Halo. Siapa tadi? Pak Darman ada? Halo Pak Darman. Pak Darman, suaranya masih unmute. Bu Supri Hatiningsih juga siap-siap. Halo. Pak Darman Surya, silakan. Sudah unmute. Singkat, padat, Pak Darman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Darman, singkat, padat, Pak Darman. Mungkin ini Pak, saya minta kebijakan dari Pak Kepala BP2 SDM masalah kawan-kawan bakteri rimbawan. Mereka ini ada informasi bahwa akan diserahkan ke daerah melalui penggunaan dana DBHDR. Nah, dana DBHDR ini kan tidak setiap daerah itu istilahnya itu memiliki dengan jumlah yang. Nah, padahal kebutuhan penyuluhan ini sangat besar sekali, Pak. Nah, mungkin ada kebijakan khusus dari BP2 SDM untuk kawan-kawan Bakrim ini, karena mereka sangat aktif sekali, khususnya untuk Bangka Belitung ya, sangat aktif sekali membantu kita dalam hal penyuluhan. Nah, kalau ini ada 1.500 orang ini yang sudah ahli, kita biarkan begitu saja kembali ke daerah, tentunya rekan-rekan yang akan memasuki jiwa rimbawan akan bertanya juga, nanti peluang kerja kita seperti apa. Ya, baik Pak Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darman. Kita undang yang kedua tadi Ibu Supri Hatiningsih. Ada Ibu Supri Hatiningsih?
Oke, kalau belum siap ada Pak Peringatan Harefa. Silakan Pak Peringatan Harefa. Unmute Pak, silakan. Speakernya di unmute Pak Peringatan Harefa. Halo. Halo, Pak Harefa atau Bu Harefa? Oh, tidak juga. Pak Suparni atau Bu Suparni? Oh, ada. Halo, Pak Suparni atau Bu Suparni? Halo, Pak atau Bu? Pak Suparni, silakan. Atau Bu Suparni? Oke, kalau gitu tadi ada Pak Prof. Sunaru. Nah, Bapak Profesor Dr. Sunaru, Ketua Program Studi PKP UGM. Nah, beliau juga adalah Ketua Asosiasi ini Pak Helmi dan Bu Helmi. Kita punya asosiasi prodi ini Pak. Asosiasi prodi penyuluhan, komunikasi pembangunan, dan pengembangan masyarakat se-Indonesia. Beliau Pak Sunaru dari UGM ketuanya, sekretarisnya dari UNS, yang suka ribut adalah Pak Heri ini. Silakan Pak Sunaru berikan sedikit pencerahan 5 menit mungkin tentang prodi kita dan asosiasi kita. Silakan Pak Sunaru, silakan. Terima kasih Pak Heri. Suara bisa didengar? Bisa. Bisa, jelas. Silakan Pak. Jelas. Oh ya, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, selamat siang, pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali tadi saya mencoba sudah menyimak paparan-paparan di depan tadi baik dari Kementerian Desa Tertinggal, Kementerian LHK, Lingkungan Hidup, Kehutanan. Tadi memang kalau tidak salah dengar saya, maaf karena ini tadi juga ada webinar yang lain, itu bahwa banyak diperlukan penyuluh-penyuluh lingkungan, juga pedesaan dan sebagainya. Kami dari Asosiasi Penyuluhan Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, itu kita menghimpun berbagai program studi di berbagai perguruan tinggi. Dalam rangka nanti ke arah kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, kita bisa saling tukar pembelajaran, belajar di berbagai perguruan tinggi dengan program studi yang sama atau program studi berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Tadi kalau katakanlah ada program studi penyuluhan pertanian, saya kira bisa juga menampung lingkungan, kehutanan, sosial. Karena mata kuliah itu bisa nanti bebas diambil di program studi lain di universitas yang sama maupun universitas yang berbeda. Jadi kami berharap nanti asosiasi ini bisa bekerja sama dengan institusi baik dari lingkungan hidup, kehutanan, maupun Kementerian Desa. Sehingga Bapak Ibu nanti dalam mengirim tenaga-tenaga bisa dimanapun, karena nanti mata kuliah yang terkait dengan kebutuhan masing-masing kementerian itu bisa diatasi dengan cara mahasiswa belajar di program studi yang berbeda dengan mata kuliah sesuai dengan yang dibutuhkan, baik di perguruan tinggi yang sama maupun perguruan tinggi yang berbeda di seluruh Indonesia. Intinya adalah pembangunan masyarakat, penyuluhan, komunikasi pembangunan. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ke depan kita antara asosiasi dengan kementerian, institusi ini bisa berkembang, menjalin kerjasama yang baik untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih, matur nuwun Pak Heri. Terima kasih, selamat berseminar. Semoga memberi manfaat bagi kita semua ke depan. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Luar biasa. Sepertinya tangan kita bersambut ini Pak Helmi dengan Bu Helmi.
Kemarin minggu lalu juga ada Kementerian Pertanian, Badan SDM-nya. Siap-siap aja Pak Ketua, Pak Prosunaru, kita bikin link yang berkembang. Baik. Siap. Satu lagi sebelum komen dari Pak Helmi dan Bu Helmi, kita undang Pak Peringatan Harefa yang sejak tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak Harefa, sudah on. Silakan Pak Harefa. Ringkas dan padat, silakan. Nah. Silakan Pak Harefa. Lanjut. Ya, terima kasih Pak. Diberi kesempatan untuk kami menyampaikan beberapa pesan dalam pelaksanaan webinar seperti ini. Kita sangat terbantu dalam pelaksanaan webinar ini. Artinya kami juga dari pihak perguruan tinggi sangat membutuhkan seperti ini, dan ada baiknya ini webinar ini dapat dilanjutkan ke depan karena kita dari kampus lalu kita ini aktualisasikan ke lapangan untuk melakukan ya praktek-praktek di bidang, apalagi kan di bidang pertanian kita sudah mengikuti webinar ini dan sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kami, Pak. Nah, Harefa dari kampus mana, Pak Harefa? Bagaimana, Pak? Di kampus mana, Pak Harefa? Kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Pak. Di salah satu perguruan tinggi di Kota Gunung Sitoli. Oh, Sitoli, jauhnya ampun. Ya, silakan ya. Pak, lanjut. Jadi karena melihat situasi dan regional kami itu kebanyakan pertanian dan pelautan, jadi sangat bagus ini kami ini pergunakan juga yang bahan-bahan daripada materi ini dan sangat bagus kami lakukan di Kepulauan Nias. Karena dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat, jadi inilah salah satu basis yang harus kita pelajari betul-betul. Nanti kami berpemahaman bahwa kalau kita tidak mulai ini mengikuti dari segala sesuatunya, ilmu itu harus kita dapatkan, kapan lagi? Jadi itu pesan kami Pak, supaya ini nanti webinar ini dapat dilakukan dengan artinya dengan acara-acara yang lain. Terima kasih Pak. Selamat kepada pemateri dan kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia. Ya, Pak Harefa, silakan tinggalkan nomor HP Pak, nomor WA dan email nanti kita kontak Pak Harefa. Nias seberang Sumatera. Silakan Pak Helmi dengan Bu Helmi ada komen, silakan. Bu Mariana juga boleh juga kok. Ada 3 komentar. Silakan Pak Helmi duluan, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Pertama saya appreciate dengan Pak Darman Surya, Pak Prof Sunaru, Pak Harifah dari Gunung Sitoli, ini jauh di bagian utara dari Sumatera. Untuk Pak Darman, kalau kita bicara tentang Bakrim, maka kita mulai tarik dulu dari atasnya ya. Atasnya itu adalah tentang kewenangan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan itu berada di kehutanan, berada di tingkat KPH. Tingkat KPH ini pelaksanaan pengelolaannya oleh dinas provinsi. Di dalam rangka melaksanakan tugasnya mengelola KPH, itu kadangkala masih terbatas, baik anggaran, sumber daya, dan sebagainya ya. Kita tahu memang banyak keterbatasan. Kalau soal keterbatasan tidak pernah terpenuhi. Tapi prinsip-prinsipnya kita mencoba mendekati, menyelesaikan satu-satu. Pertama menyangkut KPH. KPH ini diantaranya adalah penyuluh. Langsung dibagi kepada tingkat KPH. Nah di tingkat KPH itu, di tingkat provinsi, kan ada kewajiban untuk dapat mengelola dengan baik, bahkan disiapkan adalah tenaga, anggaran, sebagainya. Namun kita sadari bersama untuk mengelola terbaik itu tidak hanya sendiri. Nah, disinilah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mensupport kegiatan KPH, baik dari sisi anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia. Pada waktu kita awal lalu, beberapa tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu terkait dengan Bakrim, Bakrim ini dibentuk karena tadi menampung juga lulusan-lulusan tenaga teknis dari kehutanan yang begitu banyak, gitu ya, juga dari sekolah menengah kehutanan. Nah mereka ini kita kasih kesempatan pada awal itu sekitar 4.000 orang, itu atau 3.000 orang itu berada di KPH-KPH dengan supporting selama kontrak 2 tahun. Jadi 1 tahun pertama, kemudian kita perpanjang 2 tahun. Itu supporting sistemnya. Namun karena ternyata dengan adanya itu, maka satu KPH ada yang pegawainya 150 gitu. Tapi yang banyak bergerak ini anak-anak Bakrim nih, yang masih sehingga menjadi sebuah needs.
sebuah kebutuhan daripada berjalannya organisasi KPH tadi. Di antaranya juga fungsi-fungsi penyuluhan, pendampingan terhadap kelompok tani. Baru boleh. Nah, mereka ini kita kasih kesempatan, mereka ini kita kasih pendidikan, pelatihan dan sebagainya terhadap mereka, kemampuan itu. Namun, karena menjadi kebutuhan, sehingga berbagai usulan pada waktu itu untuk tetap dipertahankan dan ditambah. Sehingga sampai dengan tahun 2020 ini yang terakhir nih, 2020 ini kita masih mensupport lebih kurang 2000-an Bakrim di seluruh Indonesia di KPH. Nah, karena supaya sudah terjadi pembelajaran cukup panjang, maka diharapkan masuk ke dalam sistem pembiayaan di provinsi masing-masing provinsi, ya, melalui KPH. Nah, melalui KPH kenapa? Karena di KPH itu kita harapkan dia utuh di samping mengelola sumber daya, sumber-sumber yang lain dan sebagainya. Mereka utuh juga mengelola sumber daya nanti di masing-masing wilayah, masing-masing daerah yang mengetahui daerah itu sendiri. Jadi dengan adanya teman-teman yang sudah punya pengalaman ini, kita harapkan bisa dilanjutkan oleh masing-masing KPH sepanjang masih menjadi kebutuhan. Nah, itulah yang kira-kira. Sehingga ada surat Pak Sekjen itu untuk kepada Pak Gubernur, untuk kita bersharing gitu ya, untuk dalam rangka melaksanakan program Bakrim ini. Jadi sementara itu, nanti perkembangannya kita akan lihat ya, kita akan lihat. Itu prinsipnya. Kemudian kepada Pak Prof Sunaru, ini terima kasih banyak Pak Prof ya, saya terus terang sangat apresiasi. Kami kira, ini bukan lagi kami kira, kami minta supaya kita bisa bangun kerjasama, tidak hanya dengan asosiasi tentang produsernya gitu ya, yang memproduksi tenaga-tenaga teknis yang punya kemampuan di penyuluhan, juga ada kita punya asosiasi yang namanya Hikindo, asosiasi para penyuluh nih. Hikindo ini para penyuluh kehutanan. Ini juga salah satu aset kita bersama, kita bisa gunakan. Juga banyak ya saya kira perguruan tinggi yang lain. Nah, untuk awal kita sebenarnya sudah punya namanya standar kompetensi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Depnaker, SKKNI-nya sudah ada. Kemudian untuk standar penyuluh kehutanan, standar kompetensi penyuluh kehutanan itu sudah keluar, ya, penyuluh kehutanan itu sudah keluar standar kompetensi penyuluh kehutanan, lingkungan hidup dan kehutanan. Hanya untuk penyuluh lingkungan hidup, kebetulan baru keluar SK-nya ini. Tahun 2020 pada akhir April kemarin. Jadi kita akan segera juga, saya kira dengan adanya teman-teman sebagai produser, ini sangat baik sekali jika kita bisa bangun link kerjasama. Ini kebetulan di sini ada yang hadir Pak Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyangkut standar kompetensi, uji kompetensi dan sebagainya. Juga ada Ibu Kapusluh nih, Kepala Pusat Penyuluhan. Ini segera kita bergeliat untuk membangun. Di kami juga ada yang namanya Komisi Penyuluh Kehutanan juga ada. Jadi ini ada banyak sekali. Jadi ini resources kami. Terima kasih banyak Pak Sunaru. Saya terus terang baru kali ini dapat informasi lengkap dan ini bisa kita kembangkan lebih tajam lagi terkait dengan itu. Kemudian usulan Pak Harifah ini sangat baik dan kami usahakan akan terus membangun komunikasi nih dengan Gunung Sitoli atau bahkan dengan seluruh stakeholders ya. Dan juga untuk di Sitoli Sumatera Utara kita punya balai diklat di Pematang Siantar. Ini bisa di-link juga untuk bisa apabila ada pelatihan-pelatihan yang bisa langsung dengan kaitan teman-teman di sana bisa langsung berhubungan dengan balai diklat lingkungan hidup dan kehutanan di Pematang Siantar. Dan bagus, saya terima kasih banyak komunikasi ini. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa penyuluh, bicara tentang penyuluh, tadi sudah disebutkan bahwa tersedianya baru sekitar 2.700-an yang PNS. Nah, bagaimana yang kita mensupport? Maka kita menggunakan yang namanya PKSM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Nah, ini umumnya mereka yang sudah bergerak lama, bahkan jiwanya ada di situ. Sehingga kami mengapresiasi, bahkan mereka terdaftar juga sebagai penyuluh kehutanan swadaya mandiri. Dan kita kasih akses untuk pelatihan dan sebagainya. Kemudian untuk penyuluh PNS sendiri ada dua hal, satu di pusat, satu di daerah. Untuk di pusat ini umumnya di kawasan konservasi, di Balai KSDAE, di Taman Nasional dan sebagainya. Ini ada sekitar 300-an. Kemudian yang kedua di daerah. Di daerah ini ada 2.300-an lebih kurang ya, 2.400 gitu. Itu umumnya formasinya diisi berdasarkan
job yang terima kapasitas yang ada di masing-masing provinsi. Jadi gubernur yang mengusulkan alokasinya, bahwa kami membutuhkan misalnya sekian banyak penyuluh, karena memang jangan sampai begini, penyuluhnya itu kan langsung berada di bawah provinsi. Jadi untuk usulan kepegawaian menyangkut PNS, maka kami mengharapkan teman-teman penyuluh, teman-teman dari asosiasi, berbagai asosiasi, untuk mensupport Pak Gubernur atau pemerintah provinsi terkait dengan penyediaan penyuluh. Apakah memang beda ya, penyuluh kehutanan berada di provinsi, mungkin penyuluh pertanian berada di kabupaten gitu ya, kemudian penyuluh perikanan berada di pusat. Nah, ini memang ada variasinya tentang penyuluh itu. Tapi untuk kehutanan dan lingkungan hidup berada di untuk kehutanan dia berada di provinsi karena sesuai dengan Undang-Undang 23 terkait dengan kewenangan. Nah, untuk itu kami mengharapkan seluruh rekan-rekan yang terlibat juga dari perguruan tinggi bahkan untuk bisa mensupport pemerintah provinsi dalam rangka untuk penyediaan formasi bagi penyuluh. Bayangkan kalau setiap provinsi menyediakan 2 atau 3 atau 5 formasi aja untuk penyuluh, dikali 30 sekian area, maka tiap tahun kita ada sekitar 100-an penyuluh yang diterima, penyuluh muda yang sudah dibina oleh teman-teman kita baik dari perguruan tinggi maupun dari asosiasi. Saya sangat mengharapkan sekali dukungan dari teman-teman asosiasi supaya bisa meyakinkan provinsi bahwa penyuluh ini akan sangat banyak pengaruh atau membangun pembangunan ekonomi mulai dari tingkat tapak, mulai dari kelompok tani. Kalau mereka menjadi sebuah klaster-klaster yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan meteor-meteor ekonomi di tingkat tapak. Ini saya yakin, karena banyak sekali. Kami mempunyai experience banyak tentang hal ini. Jadi sekali lagi dukungan dari teman-teman untuk juga mensupport Pak Gubernur, teman-teman saya di provinsi, dalam rangka menyediakan formasi untuk para penyuluh. Saya kira itu dari saya. Hal-hal lain nanti berkembang. Silakan. Baik, terima kasih Pak Helmi, Pak Kepala Badan, luar biasa. Kelanjutan perbincangan kita masih panjang nih Pak Helmi, ada hari-hari ke depan kita bisa bikin MOU bersama-sama ya Pak Helmi ya. Ya. Baik, Bu Helmi silakan, Bu Helmiati Nuhung, speakernya di unmute dulu Bu, silakan. Ada komen tambahan mungkin, silakan Bu. Baik, siap Pak Heri. Menantang sekali dan sangat menarik. Saya berpikir untuk pertemuan kita pagi hari dan sampai siang hari ini. Tetapi tadi yang disampaikan Pak Helmi ya terkait dengan keberadaan penyuluh ini sepertinya sangat dibutuhkan sekali ini Pak di dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kami berharap sekali bisa sinergi Pak dengan misalnya kami juga kan mempunyai, tadi kami sampaikan bahwa masih sedikit sekali ASN kita yang jafung untuk penggerak swadaya masyarakat ini. Tetapi kalau di lingkungan hidup dan kehutanan ini karena spesifik ya terkait dengan tusinya mereka, maka ini mungkin kolaborasi yang sangat bagus Pak. Sinergikan, kita intensifkan nanti ke depan Pak. Nanti bagaimana cara ininya, apakah kita harus melakukan MOU ya, kemudian untuk bersama-sama turun ke desa untuk mengentaskan dan juga melindungi hutan-hutan kami yang masih sangat luas ya Pak ya, yang tetapi ada memang yang masih membutuhkan untuk produktivitas supaya mempunyai nilai tambah yang yang besar. Nah, ini memang harus keterkaitan antara kementerian lembaga untuk bersama-sama mendedikasikan diri kita untuk bersama-sama turun membina ini desa yang namanya desa. Mungkin itu tambahan dari kami Pak. Terima kasih sama Prof. Sunaru ya, yang telah memberikan motivasi juga Pak, apresiasi kepada kami untuk mungkin bisa juga, kenapa tidak Pak, Asosiasi Produksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat juga kolaborasi dengan Kemendesa. Terima kasih Pak, mungkin akan kita tinjau ya Pak, terkait dengan dari mana sisi mana yang bisa kita lakukan progresnya. Dan kemudian Pak Harifa juga kami mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya
Mudah-mudahan ini sinergi ini dan komunikasi silaturahim ini bisa kita tingkatkan lagi untuk mendapatkan mungkin satu ide-ide cemerlang, inovasi-inovasi yang mungkin akan kita bisa terapkan di lingkungan kita masing-masing. Itu mungkin Pak dari saya, Pak Heri. Ya, Bu Helmi. Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Helmi dan Pak Helmi, saya pindah tempat ini. Tempat saya sedang ada masalah gantian. Saya ke tempatnya Pak Roni. Masih ada waktu sekitar 10 menit mungkin sebelum penutupan dan review dari Pak Wadi 1. Saya mengundang tadi ada Bu Erni, ada komen Bu Erni Novitri, ada Bu Erni Novitri di komen Q&A. Silakan. Bisa diundang host. Erni Novitri. Yang angkat tangan, silakan. Ada. Bu Erni ada? Bu Erni? Oke, kalau tidak tampil, saya kira ada komen dari Pak Helmi atau dari Pak Yonariza. Pak Suparni SP juga tadi panggil-panggil. Pak Suparni udah siap, Pak Suparni? Pak Suparni? Bu Erni, silakan Bu Erni. Silakan Bu Erni. Speakernya di-unmute dulu, silakan Bu Erni. Ya, silakan Bu Erni, silakan. Silakan bicara Bu Erni. Ya Bu Erni, silakan. Halo Bu Erni. Silakan Bu Erni. Ya, sudah on. Kepada Bapak Moderator, ya. Kapanda Helmi Wadidra Tanjung dan juga Bapak Ibu panelis pada webinar pada pagi hari ini. Kami dari mewakili pendamping desa, saya di posisi tenaga ahli perencanaan. Volumenya dibesarkan Bu Erni, silakan. Pak Naru di-unmute dulu, Pak Naru. Bu Erni, silakan. Terima kasih, Bang Helmi. Pertama yang ingin kami sampaikan untuk Ibu Helmi, kita di jajaran pendamping ada Keputusan Menteri Desa yang terbaru itu nomor 29 2020 tentang tata kerja, honorarium, dan bantuan operasional bagi tenaga pendamping profesional. Nah, untuk jajaran ini kita berjenjang dari nasional, kemudian provinsi, kabupaten ada 6 orang, kemudian di kecamatan ada 2, per nagari ada 1 orang untuk 2 nagari. Nah, untuk jajaran ini kami hampir sama dengan yang dilakukan Pak Helmi Basalamah di Kementerian Lingkungan Hidup. Kita sama-sama praktisi untuk pemberdayaan desa dan pembangunan masyarakat di desa. Lebih fokus kita itu pendampingan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan. Nah, di sini dengan adanya perguruan tinggi yang menjembatani antara pasar intelektual, kebutuhan tenaga kerja di lapangan, dan ini trennya hampir semua kementerian butuh pendampingan, konsultan, dan juga fasilitator. Dan profesi ini juga diakui di Kementerian Tenaga Kerja, ada sertifikasinya selaku SPM, fasilitator pemberdayaan masyarakat. Namun jenjang akademis ini kurang populer, atau mungkin kita perlu promosi lagi dari UNAN kepada Kakanda Helmi Wadidra Tanjung bagaimana prodi-prodi S1, S2, dan S3 untuk penyuluhan pertanian, penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan itu juga dibuka lebih luas pada kami pendamping-pendamping ini. Karena secara umum kawan-kawan pendamping ini dalam rutinitas mendampingi desa, kalau tidak ada input, proses, outputnya juga nanti tentu sangat minim. Jadi perlu peningkatan kapasitas. Oke, Bu Erni. Apakah peluangnya nanti dengan beasiswa dari Kementerian Desa sebagai usernya, kami adalah pengabdi di Kementerian Desa dari dulu sampai sekarang itu hanya sifatnya kontrak, ASN berkontrak dengan pemerintah. Dan wacananya kemarin akan dicoba untuk diproses untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk semua panelis dan harapan kami
selaku perguruan tinggi kita mempersiapkan adik-adik kita, kader-kader kita, mahasiswa yang sekarang juga ada KKN tematik di desanya sendiri karena adanya COVID-19. Mudah-mudahan profesi ini menjadi menarik bagi mereka dengan adanya stimulasi di kampungnya sendiri bagaimana proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Mohon maaf, mohon izin, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erni. Kita gantian Pak Suparni. Mungkin 5 menit Pak Suparni, silakan Pak sebelum kita akhir nanti. Silakan Pak Suparni. Halo Pak Suparni, di-unmute Pak. Speakernya di-unmute Pak. Halo. Pak Suparni, speakernya di silakan Pak Suparni, 5 menit ya, silakan. Terima kasih. Saya dari penyuluh kehutanan, Pak. Asal dari Pacitan. Yang perlu kita sampaikan ini kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Helmi terkait dengan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM. Untuk hal ini sampai saat ini untuk kita pendampingan atau pembinaan ke mereka tetap terus berjalan. Tetapi perlu adanya support dari pemerintah terkait dengan kinerja PKSM tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan penyuluh kehutanan yang ada di wilayah sehingga untuk kebutuhan tersebut bisa tercapai untuk pembangunan kehutanan secara menyeluruh dan nanti ke depannya kita bisa bersinergi lagi dengan desa, pemerintah desa sehingga masing-masing desa itu ada PKSM yang menyupport atau membantu kita sama-sama memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan kehutanan. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin cuma 2 pada sesi yang terakhir ini. Kita undang dulu Bu Helmi. Sepertinya kedua pembicara ini bicara soal pengembangan masyarakat desa nih, pengembangan swadaya masyarakat. Silakan Bu Helmi. Nanti baru Pak Helmi yang penutupnya. Silakan Bu Helmi. Pak Heri, saya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Erni. Suaranya kecil. Jadi terkait ya intinya apa ya Pak yang baik intinya ada profesi profesi yang ada di Kementerian Desa, pengembangan SDM seperti apa, kemudian ada perguruan tinggi dan juga ada pengembangan SDM-nya. Saya kira intinya itu, Bu. Oh iya. Ya. Baik, mungkin Bu Erni terima kasih perhatiannya, tetapi intinya kalau di internal Kementerian Desa khususnya untuk pembinaan dan peningkatan SDM pegawai ya, kami sampaikan di sini bahwa kami mempunyai kepala pusat diklat ASN, di mana memang peraturannya adalah kita memang selalu berbasis kompetensi. Jadi diusahakan setiap setiap tahun ada 20 JP kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh semua pejabat ya. Ini termasuk pemberdayaan dan kita memang sudah mempunyai juga lembaga provisi LSP 2, P2 ya, yang juga diperuntukkan untuk para pejabat dan juga penggerak swadaya masyarakat yang kami punyai. Nah, di dalam penggerak swadaya masyarakat ini semua rata-rata mungkin sama dengan yang namanya jabatan fungsional, bahwa mereka melakukan peningkatan karirnya itu lewat penilaian DUPAK. Jadi DUPAK yang seperti Pak Kabadan tadi sampaikan bahwa setiap kali mereka akan naik jenjang kelas jabatan itu mereka harus memenuhi pemenuhan DUPAK. Di samping itu dia harus uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini betul-betul kami lakukan oleh asesor yang kami punyai dan mereka setelah mendapatkan bimbingan ikut uji kompetensi dan dinyatakan lulus baru kemudian bisa naik ke kelas jenjang jabatan. Walaupun kita sekarang ini ada kebijakan pemerintah nih Pak Kaban bahwa jabatan administrasi kan sampai dengan tanggal 30 Juni besok itu sudah harus ada
penyetaraan. Jadi akan berpindah secara otomatis kepada jabatan-jabatan, ada 200 jabatan fungsional yang tersedia, dan kemudian itu mungkin saat ini karena penyetaraan, jadi itu langsung bisa dipindahkan Bu Erni sesuai dengan background untuk pada saat posisi saat ini dan juga background jabatannya saat ini. Nah mungkin di situ, tetapi setelah itu, iya Pak. Bu Erni ini adalah tenaga pendamping desa masih kontrak, Bu. Nah, peningkatan berikutnya mungkin. Oh, jadi tenaga. Iya, SDM-nya bagaimana? Iya, Bu, silakan. Baik, kalau di tenaga pendamping kontrak, Pak, tenaga pendamping desa, PD ya, Bu Erni ya, pendamping desa. Nah, saat ini itu ada peraturan dari Kemendes bahwa sampai dengan tahun 2001 harus memiliki sertifikasi. Jadi bukan sertifikat ya, tapi berbasis sertifikasi atau kompeten. Nah, ini mulai tahun ini ya kita akan melakukan uji kompetensi berbasis LSP yang kita punyai, Mbak. Jadi itu mungkin untuk saat ini kami arahkan Mbak Erni untuk coba masuk di Akademi Desa 4.0 ya, untuk melihat di sana, karena nanti juga lewat fasilitas Akademi 4.0 itu akan diberikan pelatihan di sana sebelum dilakukan uji kompetensi. Nah, ini hal-hal yang bisa kami sampaikan khusus Mbak Erni, karena saya benar-benar tadi nggak mendengar apa pertanyaan. Oke, sudah direspon Bu Helmi. Baik. Ya, terima kasih Bu Helmi. Saya kira 5-8 menit terakhir untuk Pak Helmi. Nanti 5 menit untuk Pak Yonariza penutup. Sudah jam 12 kurang. Silakan Pak Helmi. Terima kasih Pak Heri. Saya terima kasih ke Bu Erni, ini tenaga pendamping, menyangkut pendamping. Mungkin ini kasusnya di PDT, tapi memang di KLHK pun kita dengan membentuk sebuah permohonan izin, misalnya akses perhutanan sosial harus didampingi, ada pendampingnya. Dan umumnya ada dari lembaga swadaya, ada dari masyarakat, ada dari penyuluh dan sebagainya. Ini mereka adalah tenaga-tenaga pendamping profesional juga pada bidangnya. Untuk masing-masing di unit izin perhutanan sosial. Tapi apa yang diusulkan Ibu tadi bagus ya. Saya mensupport, perlu ada peningkatan SDM secara menjenjang, baik di akademis juga gitu tadi ya. Saya kira terima kasih. Saya kira saran-sarannya baik. Tapi memang di kami tidak mengenal adanya tenaga kontrak, Bu. Ya, artinya bukan kontrak namanya ya, Bu ya. Di kami itu jelas ada penyuluh yang namanya penyuluh kehutanan PNS, ada yang PKSM. Tadi Pak Suparni itu yang kita ucapkan tentang PKSM. Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang kontrak, bukan kontrak, itu adalah semacam insentif terhadap para pendamping gitu ya. Dan kita harapkan nanti kalau misalnya menjadi sebuah roda ekonominya berjalan di kelompok tani yang telah mendapat izin, misalnya ada yang 100 hektar, ada yang 1000 hektar, ada yang 10.000 hektar, berjalan ekonominya, maka si pendamping pun secara otomatis bagian dari proses bisnis. Nah, karena apa? Mulai dia membina kelembagaannya kuat, kelompok taninya kuat, kemudian dikelola kawasannya itu menyangkut bibit-bibit yang difasilitasi dan sebagainya tadi dengan dinamika koordinasi dengan para penyuluh yang lain dari pertanian dan sebagainya, bisa meningkatkan hasil dan juga membangun usaha. Jadi ada lembaga yang namanya lembaga pembiayaan usaha, misalnya melalui Blue, Badan Layanan Umum ya, di kita ada istilah layanan umum, kemudian dari BRI Kurnya dan sebagainya, ada BUMDes juga gitu ya. Nah, memang pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang perlu kita tingkatkan kepada para pendamping. Bagaimana mendapatkan akses untuk itu. Di samping itu juga ada yang menyangkut packaging-nya, branding-nya, segala-galanya itu ada juga langkah-langkahnya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang minimal appropriate untuk dilepas di pasar, seperti itu. Saya kira bagus Bu Erni. Sehingga memang penjelasan tadi bahwa perlu adanya penjenjang akademis tentang bagaimana sih branding yang baik untuk produk masyarakat. Ini perlu menjadi tugas kita bareng-bareng lah gitu ya. Kemudian dari Pak Suparni, PKSM itu perlu ada support dari pemerintah. Kemudian saya tidak tutup mata, ya wajib untuk kita support. Setiap pendamping kita support. Apakah supportnya itu bisa berbagai cara? Apakah melalui pemberian akses, pemberian insentif, pemberian pelatihan, itu semua bisa tadi meningkatkan. Jadi tidak, saya yakin tidak hanya
akses honor gitu ya, pasti bukan itu. Tapi berbagai kapasitas yang bisa mereka berbagai ruang, relung-relung usaha di dalam kelompok tani itu bisa diakses oleh seorang PKSM, sehingga betul-betul seorang PKSM itu adalah seorang jadi motivator untuk mengembangkan kelompok taninya. Nah, kami secara mikro gitu ya, sudah berusaha Pak Suparni untuk mencoba mengusulkan hal yang paling kecil aja. Apa sih yang bisa kita support untuk teman-teman kita di PKSM? Apakah ada misalnya dana pulsa gitu, bahasa gampangnya gitu ya Pak Suparni ya? Ada pulsanya lah supaya kalau misalnya berhubungan dengan si A, si B gitu ya, ada bisa digabung-gabung ya Pak Suparni. Nah memang tidak mudah Pak Suparni, karena ternyata ini sudah kan kalau penyuluhan itu, penyuluh-penyuluh ini sebenarnya ada koordinatornya. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 itu koordinator itu Menko Perekonomian, koordinator penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian maupun penyuluh perikanan itu berada di Menko. Nah dalam proses itu kita melaksanakan dinamika pembahasannya, biasanya usulan-usulan kami itu pada level itu, supaya jangan sampai dikira kami hanya mengutamakan satu sisi, tapi semua bergerak sama-sama. Memang untuk LHK kalau dibandingkan yang lain memang agak terbatas biayanya Pak. Saya udah cerita tadi bahwa kita itu mengerjakan dari hulu sampai hilir. Tidak ada satupun yang ketinggal dengan isu LHK. Apakah dia pencemaran, apakah dia longsor, apakah dia... Semua ada kaitannya. Dan memang kapasitas pembiayaan kita terbatas. Tapi dengan modal sosial yang kita miliki ini, seperti Pak Parni dan rekan-rekan ini sebuah modal sangat besar bagi kami. Dan kami pun akan berusaha terus untuk melakukan insentif minimal yang kami bisa. Misalkan kami mengundang kadang-kala PKSM dalam riungan gitu ya. Kita ketemu pertemuan para penyuluh PKSM gitu. Kasih pelatihan maupun kesempatan untuk diskusi dalam satu ruang. Kemudian kita akan berusaha juga untuk ya tetap insentif kami tetap usahakan yang dikatakan pulsa tadi ya Pak Parni. Tapi memang belum seru karena kita harus nggak bisa berkebijakan sendiri gitu ya, harus kaitannya dengan beberapa tempat. Nah untuk kegiatan kehutanan berada di provinsi. Saya kira itu gambaran besar dan terima kasih banyak Pak Parni. Ini tetap kami perhatikan. PKSM itu adalah rohnya juga untuk pelaksanaan pembangunan LHK di tingkat apa Pak Parni. Oke, terima kasih Pak Helmi, Bapak Kepala Badan P2 SDM LHK. Kepada sahabat saya, Ibu Dr. Mariana Lubis. Pak Helmi, beliau ini S1 sama dengan saya, Pak. Saya banyak belajar dengan Bu Mariana di kampus dulu, di IPB. Ada juga Bu Helmi Nuhung, terima kasih. Salam kepada Bapak Kepala Badan, Bu. Ya, Pak. Oke. Kepada para peserta, kita mau memperpanjang, tapi sepertinya waktu sudah harus kita akhiri. Sebagai moderator, saya mohon dimaafkan dan akan ditutup oleh Bapak Wakil Direktur 1 Program Pasca Sarjana Multidisiplinitas Andalas, Bapak Dr. Yonariza. Kepada Pak Yonariza, kita persilakan dan saya mohon pamit, mohon izin, mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang, dan asosiasi siap untuk bersama-sama dengan Bapak Helmi di LHK, Bu Helmi Nuhung di Kemendes, dan juga ada Pak Prof. Dedi di Kementan untuk bersama-sama. Silakan Pak Yonariza, Pak Prof. Yonariza, saya mohon izin sebentar menyimak dari jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yonariza, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Heri Bahar Tanjung atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber, Ibu narasumber hari ini, Bapak Insinyur Helmi Basalama MN, dan Ibu Helmi Nuhung, Pak Ibu para peserta. Ya, tanpa terasa 3 jam ya berlalu. Sejak kita mulai buka tadi acara kuliah umum, pelatihan dan penyuluhan pembangunan ini. Kalau tadi dibuka oleh direktur, penutupan oleh pembantu direktur. Jadi mohon maaf kalau penutupan hanya oleh seorang pembantu ya Bapak Ibu ya. Atas nama program Pasca Sarjana UNAN, marilah izinkan saya yang pertama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu narasumber ya.
Bapak Helmi dan Ibu Helmi dari Kementerian LHK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal yang sangat luar biasa ya hari ini tampil dalam kuliah umum panel bareng ya untuk membahas pengelolaan pengembangan SDM kita di daerah pinggir, di pedesaan dan di daerah sekitar hutan. Jadi luar biasa hari ini narasumber kita dan bersedia ya hadir dan memberikan kuliah walaupun di hari libur Pak ya, hari libur dalam konteks normal ya. Kalau normal mungkin bukan hari libur ya. Baik Bapak Ibu ya. Juga apresiasi kepada para peserta ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi saya dengar juga ada peserta dari Eselon 2 juga ya dari Kementerian LHK, Pak Ibu Dr. Insinyur Mariana, beliau adalah Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian LHK, Bapak Ibu dari kawan-kawan instansi pemerintah, kawan-kawan LCM, ya tadi akademisi juga banyak, ada mahasiswa, ada guru besar, dosen, dan para praktisi pembangunan ya, baik penyuluhan, para pelaku pembangunan sendiri ya, baik petani, nelayan, juga mungkin kawan-kawan bapak ibu yang bergerak di pengelolaan sumber daya di hutan dan di pedesaan, juga para pengelola KPH ya, dan lain-lain yang mungkin saya tidak lupa luput mengamat satu persatu ya. Jadi ini memang rahmat juga nih ya, kesempatan yang luar biasa ya kita di lapangan, di daerah, di pelosok-pelosok, di berbagai wilayah Indonesia bisa langsung bertemu, berbicara dengan bapak-bapak kita, ibu kita di Eselon 2 ya. Ini memang sekira luar biasa ini manfaat yang kita peroleh pada hari ini. Jadi Bapak Ibu dan hormati, memang inilah mungkin juga berkah ya di COVID-19 ini kita bekerja di rumah. Jadi dengan demikian kita bisa bekerja kapan saja, pagi, siang, sore, dan malam ya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu hormati, memang ini kita pahami betul ini ya bahwa pengembangan SDM ini tadi dikatakan oleh Ibu Helmi, inilah misi dari kabinet atau sekarang ini, yaitu pengembangan SDM yang mulai daerah pinggiran, dan itu juga daerah pedesaan dan desa-desa sekitar hutan. Maka tema kita hari ini memang sangat tepat dengan misi Presiden Jokowi dan Wapresnya Pak Amin Ma'ruf ya. Jadi memang kita ketahui SDM ini sangat penting, makanya dalam konteks otonomi daerah, maka salah satu kewajiban atau urusan wajib ya yang harus dilakukan oleh daerah adalah pengembangan SDM ya. Yaitu diwujudkan dalam harus ada setiap daerah itu namanya dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Kalau dinas lain boleh pilihan ya Pak ya, kehutanan boleh pilihan, pertanian boleh pilihan, tapi kalau pengembangan dinas kesehatan dan dinas pendidikan itu wajib. Nah, jadi ini juga kita lihat ada di semua daerah, juga di Kementerian Pusat, dari Kementerian Pemerintah Pusat, semua kementerian teknis mereka punya Eselon 2 yang mengurusi SDM. Ya. Jadi makanya kita lihat tadi ada banyak sekali, ada badan-badan pengembangan SDM, ada juga banyak balai ya, balai-balai yang berhubungan dengan pengembangan SDM. Dan itu menggambarkan pada kita seperti apa urgensi dari pengembangan SDM ini, dan juga itu sangat penting setelah bagaimana mengembangkan para pengelola SDM itu sendiri. Ya, baik Mas Rahmati, karena waktu ya, jadi kita yakin banyak manfaat yang kita peroleh dari diskusi kita atau kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga ini dapat kita laksanakan, dan bagi Bapak Ibu yang menjadi narasumber, ini menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Baik, jadi kalau kita lihat tadi juga memang antusias peserta luar biasa ya. Yang mendaftar saya dengar kemarin ada lebih 300, walaupun akhirnya yang ikut ya lebih 200 orang ya. Ini untuk kuliah umum luar biasa nih Pak ya. Ini sudah masuk. Alhamdulillah. Itu Pak ya. Baik Pak Ibu yang hormati, dengan demikian juga dengan kebutuhan pengembangan SDM tadi, dan dengan adanya banyak balai-balai pengembangan SDM, tentu dengan demikian ekstensi atau keberadaan prodi penyuluhan pertanian dan komunikasi itu sangat penting, sangat relevan di Indonesia ya. Baik, ya apalagi sekarang dengan dikatakan tadi ya, kebutuhan kita pengembangan teknologi, perubahan-perubahan ini mengendaki terus pengembangan SDM. Tadi saya dengar juga telah bergerak ke arah pelatihan digital ya, selain dari pelatihan konvensional. Oke, mungkin ya tanpa panjang mukadimah ya, saya menyampaikan juga mohon maaf kalau tadi ada gangguan teknis ya dalam acara ini. Terakhir ya tentu terima kasih banyak ya Bapak Ibu narasumber, Pak Helmi dan Bu Helmi, para Bapak Ibu peserta, para panitia yang dikomandoi oleh Pak Heri dan kawan-kawan ya di teknisi dan sebagainya. Terima kasih banyak, semoga ini menjadi amal jariah kita. Baiklah, mari kita tutup acara pelatihan dan penyuluhan pembangunan ini pada Prodi S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan program pasca sarjana UNAN
Sabtu tanggal 27 Juni 2020 dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Helmi, Bu Helmi, Bu Mariana. Terima kasih teman-teman panitia, Bu Elna, Pak Adi, Pak Ciko, dan Pak Roni. Kami mohon pamit, mohon izin. Sama-sama, terima kasih. Lagi, jadi kagok saya Pak Roni. Saya jadi kagok Pak Heri karena tadi. Iya, pindah tempat Pak Helmi. Bukan Pak Heri, kita tadi dipanggil Pak Helmi dan Bu Helmi. Oh, Masya Allah. Iya, Pak Helmi Basalamah dan Ibu Helmi. Oh, Allah. Mohon izin, mohon pamit. Bu Maria, maafkan saya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.